Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsya Lisyawardanu dengan NIM 2023-081038. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa data warehouse itu penting. Data warehouse penting karena menjadi pusat penyimpanan data dari berbagai sumber dalam satu sistem yang terstruktur. Dengan adanya data warehouse, perusahaan dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat berdasarkan data yang sudah terintegrasi dan bersih. Peranan data warehouse, yang pertama ada integrasi data. Eh, Integrasi data ini untuk menggabungkan data dari berbagai sumber seperti sistem transaksi, CRM, file Excel, dan aplikasi lainnya ke dalam satu tempat. Yang kedua ada penyimpanan terpusat. Semua data penting perusahaan disimpan di satu penyimpanan yang terstruktur. Hal ini menggunakan pengelolaan, pencarian, pengawasan data, serta memastikan bahwa setiap pengguna mengakses data yang sama dan tergali. Analisis dan pelaporan. Data warehouse menyediakan data yang sudah bersih dan siap digunakan untuk analisis. Dari sini, tim manajemen bisa membuat laporan, grafik, serta dashboard untuk melihat performa bisnis dengan cepat dan akurat. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dengan data yang terintegrasi dan lengkap, manajer dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Misalnya, menentukan strategi penjualan, perencanaan stok, atau kampanye promosi berdasarkan data historis. Oke, di sini ada arsitektur data warehouse. Yang pertama ada data source. Di sini ada operational system, misalnya seperti sistem transaksi harian, seperti penjualan, keuangan, inventory, dan yang kedua ada file file. File files di sini seperti file eksternal seperti Excel, CSV, atau data hasil ekspor dari sistem lain. Data ini masih mentah dan belum terorganisir, jadi perlu diproses dulu sebelum masuk ke warehouse. Yang kedua, ada staging area. Staging area. Eh, Area staging ini dilakukan tahap ekstrak, transform, load. Ekstrak data diambil dari sumbernya, transform data dibersihkan, disesuaikan format, dan disaring. Load data hasil transformasi dimasukkan ke warehouse. Tujuan area ini nyiapin data biar bersih dan konsisten sebelum disimpan permanen. Yang ketiga ada warehouse. Nah, warehouse ini eh, disimpan dalam dua bentuk utama. Raw data, data mentah yang disimpan untuk analisis mendalam. Summary data, data yang sudah diringkas untuk laporan cepat. Selain itu, ada juga metadata, yaitu informasi tentang struktur data, misalnya asal-usul, format, atau definisi kolom. Data warehouse ini stabil, terorganisir, dan siap digunakan untuk analisis. Yang keempat, user. Bagian yang paling kanan untuk menunjukkan pihak yang memanfaatkan data warehouse biasanya terdiri dari analitik, reporting, mining. Nah, analitik sendiri digunakan untuk analisis performa, tren, atau prediksi bisnis. Reporting menghasilkan laporan rutin seperti penjualan bulanan atau performa cadang. Mining, jadi menggali pola tersembunyi dari data menggunakan teknik data mining atau machine learning. Di tahap ini, data warehouse membantu mengambil keputusan berbasis data. Oke, jadi di sini ada gambaran arsitektur data warehouse-nya. Ini contoh data arsitektur data warehouse. Data source, training area, warehouse, dan user. Memakai data di warehouse. Oke, di sini penjelasan proses ETL dari data warehouse. ETL adalah singkatan dari extract, transform, load. Ya, ini adalah sebuah proses utama dalam pengelolaan data untuk data warehouse. Tujuannya supaya data mudah untuk diakses oleh berbagai sumber, bisa dikumpulkan, dibersihkan, dan disimpan ke dalam suatu tempat yang rapi dan siap dipakai untuk analisis. Nah, eh, ekstrak. Di sini tahap ini untuk mengambil data dari berbagai sumber, misalnya dari database perusahaan, SQL, PostgreSQL, file Excel atau CSV, aplikasi pihak ketiga kayak Shopee, Tokopedia, Google Analytics, API, atau sensor IoT. Intinya semua data akan dikumpulkan terlebih dahulu pada satu tempat. Biasanya dinamakan staging area. Nah, transform. Di sini tahapan ini untuk mengolah, membersihkan data agar format dan kualitas seragam sebelum disimpan ke dalam data warehouse. Nah,
Ini di sini menghapus duplikat atau data kosong, mengubah format tanggal, satuan atau mata uang, menggabungkan beberapa tabel atau sumber, menghitung kolom baru, misalnya total penjualan sama dengan jumlah kali harga. Tujuannya agar data lebih konsisten atau stabil untuk dianalisis. Nah, di sini ada loh tahapan ini untuk memasukkan data yang sudah bersih dan siap dipakai ke dalam data warehouse. Nah, di sini ada analisis bisnis, laporan manajemen, dan dashboard visualisasi. Contoh kasus sederhana, di sini ada website toko dan data marketplace dari Tokopedia. Nah, di sini kita akan mengambil data-data dari dua sumber, file CSV dari website dan file Excel dari Shopee. Lalu keduanya dikumpulkan ke satu tempat yang sama, staging area. Transform, ubah format tanggal, hapus data duplikat, ubah harga, tambah kolom baru, total sama dengan harga kali jumlah. Nah, di heavy load, memasukkan hasil data yang sudah dipetik ke data warehouse. Nah, hasil akhirnya adalah data dari dua sumber sekarang tergabung dan siap dianalisis di Power BI. Nah, oke, ini yang terakhir. Di sini saya akan ke menjelaskan bagaimana caranya flat file, kita akan membersihkan flat file atau data kotor di aplikasi ini. Oke, jadi yang pertama kita masukkan dulu filenya mulai dari CSV, XML, JSON. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada add constant. Nah, add constant di sini fungsinya adalah untuk apa nih value-nya di sini apa? File type file value-nya apa? CSV. Kita jadi memasukkan CSV. Nah, di sini type-nya adalah string dan name-nya source type. Oke. Get system info di sini ya kita beri seperti ini load ps system date fix. Jadi tidak ada tanggal yang double. Lalu di sini ada transformation base ID. Nanti untuk ID-nya. Lalu di sini ada table output. Nah, jadi table output seperti ini. Nanti table outputnya seperti ini. Ada customer ID, nama, email, nomor HP, kota. Nah, ini nanti akan outputnya seperti itu. Nah, di sini kenapa saya menambahkan select values. Jadi, ada data yang memang tidak ada data kotor, itu namanya customer code di sini. Nah, nanti saya akan rename untuk customer ID. Jadi di table output saya itu menggunakan customer ID. Sedangkan file yang di XML atau JSON itu menggunakan namanya customer code. Nah, saya di sini rename customer ID. Oke, kita mencoba running di sini. Oke, berhasil ya. Nah, ini preview datanya. Datanya di sini ada berapa data ini? Oh, ini tidak terlihat ya. Di sini ada data yang sudah saya bersihkan. Nah, kita sekarang ke APG admin. Oke, kita dulu kita refresh. Oke, kita refresh. Nah, jadi kenapa saya memakai apa tadi namanya select values? Nah, select values ini fungsinya seperti ini. Jadi ketika ada data yang tidak dikenali atau beda namanya, dia akan seperti ini, nol. Tidak terdetek customer ID-nya. Nah, ini tadi kita akan scroll ke bawah, paling bawah, karena ini sudah saya pakai tadi berkali-kali, jadi datanya nambah, nambah terus. Nah, ini yang paling bawah yang tadi kita run. Nah, seperti ini. Ini dari JSON, ini dari CSV. Nah, ini file source type-nya itu CSV. Nah, ini sudah datanya sudah bersih. Yang awalnya dari seperti ini. Nah, ini data nih acak-acakan nih, ada yang double, ada yang kita ngeliat juga nggak enak gitu loh. Nah, ini ada yang double, ada yang sama atau datanya acak lah, ada yang terduplikat. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, ini sudah berbeda nih. Nah, ini sudah data bersih, mulai dari CSV. Yang JSON, ini data yang dari JSON ya. Nah, data yang dari JSON, ini data-data bersihnya, ini dari XML juga sudah bersih semua datanya. Nah, sudah enak dilihat. Oh, ini dia dari namanya apa, emailnya apa, sudah enak dilihat. Oke, kita lanjut. Eh, saya akan lanjut ke ini. Oke, desain kebutuhan. Nah,
Ini saya akan menjelaskan desain kebutuhan dari sistem penjualan toko yang hasil, yang dipilih oleh kelompok saya. Tujuan proyek, di sini tujuan proyeknya adalah mempermudah proses transaksi penjualan toko, mengelola data barang dan stok secara otomatis, meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan penjualan, menyediakan laporan penjualan yang lengkap dan real time, mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan desain konseptual. Desain konseptual adalah gambaran umum bagaimana sistem penjualan barang di toko akan bekerja. Nah, di sini ada tiga: data input, data barang, eh, nama, kategori, harga, stok, dan pelanggan. Itu seperti nama, email, kota, serta data transaksi penjualan dari kasir. Nah, data outputnya laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, grafik penjualan, dan status transaksi. Eee, Pengguna, di sini ada kasir, admin toko, dan pemilik toko. Nah, desain logisnya seperti ini, ada tabel fakta. Fakta penjualan, tabel ini menyimpan data transaksi penjualan barang di toko. Itu mencakup order ID, order date, kayak seperti ini, ada customer name, produk name, kategori, jumlah barang yang beli, total nominal transaksi. Nah, di sini ada tabel dimensi, tanggal, hari, bulan, tahun. Ini menyimpan detail waktu. Nah, untuk dimensi produk, berisi informasi pengguna yang melakukan transaksi, daftar produk, kategori produk. Dimensi pelanggan, di sini menyimpan data pelanggan yang sudah melakukan pembelian, mencakup ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan datanya. Untuk desain fisik di sini membangun skema database di sebentar. Desain fisik di sini melibatkan implementasi dari struktur logis ke dalam sistem manajemen basis data yang dipilih seperti PostgreSQL yang saya gunakan tadi. Nah, tapi dia mencakup langkah-langkah teknis dalam membangun tabel, menentukan relasi, serta mengoptimalkan performa query agar sistem penjualan berjalan cepat dan efisien. Nah, di sini ada membangun skema database di PostgreSQL seperti ini, order ID, serial primary key, order date, timestamp, customer name, product name, kategori, status, itu menggunakan eh, varchar, quantity integer, dan amount-nya numerik. Menentukan indeks untuk mempercepat query. Indeks dapat dibuat pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian atau filter. Nah, di sini ada order date untuk laporan, berdasarkan waktu, city untuk analisis geografis, kategori untuk laporan penjualan per kategori. Nah, proses ETL yang tadi saya jelaskan, extract, transform, load. Nah, extract ini mengambil data transaksi dari sistem kasir. Transform, membersihkan data duplikat, menyesuaikan format tanggal. Nah, load di sini memasukkan data hasil transformasi ke tabel fakta penjualan di PostgreSQL. Nah, tadi yang hasilnya itu ada di PostgreSQL yang saya sudah ekstrak, transform, dan saya masukkan data hasil itu ke PostgreSQL. Nah, penyimpanan data dan optimasi menggunakan partitioning pada kolom order date, mengaktifkan indexing pada kategori city dan order date, menjalankan backup rutin dan foreign key dan constraint. Dashboard. Nah, di sini ada dashboard visual, menampilkan grafik dan visualisasi seperti total penjualan harian, barang terlaris, dan stok barang menipis, serta performa kasir berdasarkan jumlah transaksi. Nah, di sini ada laporan dinamis, menghasilkan laporan penjualan dalam berbagai format seperti Excel, PDF, atau CSV. Dan juga seperti tadi yang saya gunakan JSON dan XML. Yang dapat disesuaikan berdasarkan periode waktu, kategori barang, maupun nama kasir. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.